karet itu, apa karet langsung dibentuk seperti bulat yang biasa kita gunakan sehari-hari itu? Atau gimana sih proses terbentuknya karet ini? Apa dia dari benda cair, kemudian menjadi benda padat, atau bagaimana? Enggak, Git. Jadi, karet itu berasal dari cairan getah karet yang biasa disebut dengan lateks. Awalnya karet ini cair loh. Namun dengan adanya suatu proses, maka karet ini bisa bersifat padat. Nah, iya betul banget tuh. Untuk mengetahui proses pembuatan karet ini, kita bisa mempelajarinya dari salah satu materi kimia, yaitu sistem koloid. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara proses pembuatannya, yuk disimak videonya. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu gambar yang ada di samping? Ya, betul. Gambar di samping adalah gambar cairan getah atau yang disebut dengan lateks. Lalu, apa sajakah sifat-sifat yang dimiliki dari suatu benda yang berbahan dari lateks? Betul, salah satu sifat dari bahan lateks adalah elastis. Jadi, lateks atau yang kita kenal dengan cairan karet ini dibuat melalui proses penggumpalan yang menerapkan salah satu contoh pengaplikasian koloid yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mendalami pengetahuan kita, yuk disimak penjelasannya. Jadi, sistem koloid itu merupakan salah satu jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya peristiwa terdispersi dari suatu zat yang dicampurkan ke dalam zat lain. Sehingga sistem koloid terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase pendispersi, dan yang kedua adalah medium pendispersi. Seperti yang sudah disinggung pada penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai proses pembuatan lateks dengan menerapkan sistem koloid. Lateks terdiri atas partikel karet dan bukan bahan karet yang terdispersi di dalam suatu air. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa lateks merupakan suatu larutan koloid dengan partikel karet dan bukan bahan karet yang tersuspensi di dalam suatu media yang mengandung berbagai macam jenis zat. Jadi teman-teman, pada proses pengolahan lateks, ada proses yang namanya penggumpalan lateks. Apa sih penggumpalan lateks? Penggumpalan lateks adalah suatu proses perubahan dari fase sol menjadi fase gel dengan bahan penggumpal yang biasa disebut dengan koagulan. Lateks akan menggumpal jika muatan listriknya diturunkan, pH lateks diturunkan dan ditambahkan larutan elektrolit ke dalamnya. Penurunan pH lateks juga bisa dilakukan secara alami atau dengan menambahkan bahan penggumpal seperti asam format ataupun asam asetat. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan lateks? Untuk mendapatkan lateks, caranya dengan memotong kulit pohon karet, lalu menampungnya ke dalam wadah. Lateks akan masuk ke dalam wadah, lalu terjadi proses penggumpalan. Setelah menggumpal, lateks akan dikirim ke pabrik dan diolah menjadi barang-barang yang berbahan dasar karet. Seperti ini. Nah, benar banget apa yang dibilang sama Ujat Niko dan Nita pada penjelasan sebelumnya mengenai pembuatan lateks yang menerapkan sistem koloid. Oh iya teman-teman, lateks itu merupakan suatu larutan koloid dengan partikel karet dan bukan karet yang tersuspensi di dalam suatu media yang mengandung berbagai macam zat ya teman-teman. Nah, jadi gimana? Teman-teman udah pada paham belum proses pembuatan lateks? Kalau aku sih udah mulai paham. Jangan lupa terus pantengin proses pembuatan lateks ya. Nah, ternyata begitu ya teman-teman. Penjelasan mengenai lateks yang berkaitan dengan materi kimia yaitu pada sistem koloid. Keren juga berkaitan dengan materi kimia.
ternyata kimia ini berkaitan sama kehidupan kita loh dalam sehari-hari. Nah, ternyata belajar kimia itu seru kan? Karena ilmu kimia ini pengaplikasiannya banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sekarang jangan takut lagi ya untuk belajar kimia. Nah, untuk Inggit, Miko, dan teman-teman yang lain yang ada di rumah, jika masih penasaran dengan lateks, yuk ikut kami ke Kundur untuk melihat proses pengambilan dan proses pengumpalan lateks.